Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Munawar, mengajar di MI Sirajul Atfal, Kecamatan Cikombong, Kabupaten Bogor. Saya sebagai mahasiswa UIN Salatiga K1 Fikih Batch 2 tahun 2023. Pada saat ini saya sedang melaksanakan PPL 2, implementasi PPRA dan P5. Tema gaya hidup berkelanjutan, topik cerdas mengolah barang bekas menjadi barang berkualitas, proyek profil beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan bernalar kritis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum dilanjutkan, kita akan absen kehadiran dulu ya. Nah, ini yang tidak hadir hari ini siapa saja? Raja, itu sakit ya. Ada kabar hari ini hari terakhir ada izin ya. Nah, kita doakan yang izin dan juga yang sakit itu cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan nyanyikan lagu nasional ya, yang berjudul Maju Tak Gentar. Silakan dimulai ya. 1, 2, 3. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang P5. Di antaranya di sini kaitannya dengan tanggung jawab kita sebagai manusia ya terhadap lingkungan. Di antaranya kita akan melaksanakan praktik ya pemanfaatan dari sampah. Ya, yang mana sampah ini adalah yang tadinya kita anggap sebagai kotoran, misalkan yang bisa membuat cemar ya lingkungan, itu gara-gara sampah. Oleh karena itu hari ini kita akan memanfaatkan dari sampah, diantaranya dengan cara membuat karya kreatif dari bahan limbah ya. Diantaranya kita akan melaksanakan daur ulang dengan membuat bunga ya, hiasan bunga dari botol bekas minuman ya. Baiklah, di sini ada sebuah video ya yang mana kaitannya dengan asal mula sampah itu dari mana ya. Silakan diperhatikan ya video tentang asal usul dari sampah itu. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan manusia sehari-hari. Makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik dan rusak. Dua, sampah anorganik yang sering terurai seperti plastik. Tiga, sampah organik menghasilkan asap dan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara.
pilah, olah. Tempat makan dan minum sendiri ada bagian. Pilah. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Dari sampah, pilah dapat dilakukan rumah dengan sampah sesuai jenisnya. Mengenai sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Juga pilah dan olah dimulai dari rumah. Sampahku tanggung jawab. Baiklah, tadi sudah disaksikan ya, itu video mengenai asal usul sampah. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan bagikan ya bagi kelompok untuk mendiskusikan. Nanti kalian sesuaikan ya. Jadi bahan diskusi itu mengenai pemilahan antara sampah organik dan non organik. Dan selanjutnya nanti diperhatikan saja instruksi yang ada di dalam LKPD ini. Silakan. Ya, silakan hubungi kelompoknya ya. Nah, ini kumpul malu dan kumpul. Ini kelompok orang gelap. Nah, ya. Untuk selanjutnya silakan hasil diskusinya dibacakan di depan. Ya, silakan. Ayo maju. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 akan membacakan tentang sampah non-organik dan organik. 1. Non-organik. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kami tentang pengertian sampah non-organik dan organik. 1. Sampah organik adalah buangan atau limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang berada di alam di antara hewan dan tumbuhan. 2. Non-organik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat diurai. Contohnya besi, kaca, plastik, kaleng, dan lain-lain. Dampak sampah organik adalah buangan. Contoh sampah organik adalah sayuran busuk, buah busuk, makanan busuk, bangkai ikan. Contoh sampah non-organik adalah organik atau botol plastik rusak, kursi rusak. Nah, baiklah. Ya, dari hasil diskusi kita tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari sampah itu adalah terbagi kepada dua, sampah organik dan sampah non organik. Coba tadi kan sudah disimpulkan mana yang bisa dimanfaatkan oleh kita untuk bahan suburan tanah tadi, atau bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, yaitu berasal dari sampah organik. Seperti tadi ada sayuran, terus buah-buahan, atau makanan yang sifatnya itu bisa ada pembusukan ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat sampah kompos. Adapun hari ini kaitannya ya, kita akan memanfaatkan mengenai sampah non organik ya, yang mana sampah non organik ini adalah sampah yang tidak bisa diuraikan dalam waktu yang singkat ya, bahkan bisa ratusan tahun untuk bisa terurai lagi menjadi tanah. Contohnya di sini sampah non organik adalah besi, kaca, plastik, kaleng, dan masih banyak yang lainnya ya, itu yang bisa tidak dapat diuraikan dalam waktu yang singkat ya. Ini adalah dampak dari sampah itu sendiri, yaitu dapat mengganggu kesehatan kita ya, terutama kesehatan apa tuh?
Pernapasan. Coba bayangkan kalau kita ke pasar tradisional, ya, pasar tradisional yang kumuh. Coba, biasanya pasar tradisional ini cenderung dengan ciri khasnya yang tempatnya becek, ya, becek, kotor, kemudian sampah di mana saja itu berserakan, ya. Oleh karena itu, yang pertama, gangguan atau akibat dari sampah ini adalah mengganggu kesehatan. Dan yang kedua, dampak atau akibat yang kedua yaitu mengganggu estetika, ya. Indah tidak? Kira-kira kalau sampah berserakan di mana-mana, nah itu kan boga mengganggu keindahan, ya, atau tidak enak dipandang mata. Karena itu sekali lagi dampak dari sampah ini harus kita waspadai, ya, minimal kita dapat meminimalisir, ya, dengan cara apa? Dengan cara tadi kita membuat karya kreasi dari bahan bekas, ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita hari ini akan mempraktekkan, ya, membuat hasil karya kreatif, ya, yang berasal dari bekas botol minum. Nah, langkahnya ini adalah beberapa bahan atau peralatan yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah sedotan, ya. Kemudian yang kedua, ya, ini sedotannya ada 3 warna, ya. Kemudian ada gunting dan juga ada bekas botol minum. Nah, yang pertama di sini cara membuat bunga, ya, dari botol bekas minuman ini. Di antaranya yang pertama itu menggunting sedotan, ya, untuk membuat apa? Bunga, atau ya di situ adalah bunga yang paling atasnya itu yang putih. Kemudian yang kedua menggunting sedotan, ya. Kemudian yang ketiga menggunting lagi apa? Botol yang bekas minumannya sesuai dengan motif yang kita pengen inginkan, ya. Di antaranya ada yang berbentuknya kecil-kecil, ya, ada yang berbentuknya bunga, ya. Oleh karena itu, ya, ini adalah langkah-langkah pertama. Mari kita saksikan, ya, video yang selanjutnya. Di antaranya di sini ada video pembuatan dari botol plastik bekas, ya. Silakan diperhatikan. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri, untuk meraih prestasi, dan tetap saling menjaga kita bersama, tak hadapi semua ini. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini, untuk meraih prestasi, dan tetap saling menjaga untuk meraih prestasi. Bangkitlah Indonesia. Hai kau, wahai pelajar, yang negara harapan bangsa, semua sudah ada di tanganmu. Masa depan cita-cita Indonesia. Sebagai bukti kita generasi muda, dengan coba karya yang tercipta, Bukan hanya sekedar kata-kata, cobalah untuk memulai saat aksi nyata mulai berbicara. Ayo belajar berjuang. Kita akan membagi 4 kelompok, ya. Hai kau, wahai pelajar, yang negara harapan bangsa, semua sudah ada di tanganmu.
bukti kita generasi muda. Dengan sebuah karya yang tercipta, Bukan hanya sekedar kata-kata. Ini alhamdulillah sudah kita laksanakan proses pembuatan dari bunga plastik. Ya, dari hasil dari hasil bahan bekas atau barang bekas. Ya, alhamdulillah ya, ini adalah produk dari karya kreasi kita hari ini ya. Mudah-mudahan kita dapat berkreasi untuk barang-barang yang selanjutnya ya. Tuh. Ini termasuknya akibat estetika apa dari kesehatan kalau berbentuk begini? Yes. Estetika dong ya, ini karena indah dan tidak di pandang mata. Indah. Coba bayangkan kalau ini berbentuk botol bekas yang diberserakan di pojok rumah kita. Coba bayangkan. Tidak indah. Ada estetikanya nggak? Tidak. Nah, kalau sudah dibentuk seperti ini kan jadi berubah ya, jadi enak dipandang mata. Nah, bahkan ini bisa lebih dari apa tuh? Kalau dijual lebih dari 2.000 apa tidak? Lebih ya. Kalau sudah begini bentuknya ya, jadi sudah ada nilainya. Ya itu fungsi itu sampah. Ya. Jangan ada sampah berserakan, apalagi ya sampahnya sekali lagi sampah yang non organik kita harus benar-benar meminimalisir. Ya begitulah ya yang dapat disampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.